Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo, apa kabar kalian semua divine maskulin? Ini adalah karmic relation yang sedang kamu dealing dengan orang yang ada di pikiran kamu yang gak hilang-hilang. Sebenarnya karmic relationnya gimana sih? Dan pelajaran apa? Kita cek ya untuk energinya. Oke. Untuk divine maskulin, kita cek energinya dulu. Kamu berdua bagaimana? Leap of faith, ya. Sebenarnya kalian nih koneksinya tuh kayak energinya tuh happy sih. Kalian tuh saling seneng, ya, saling tidak berpikir terlalu jauh, yang ada aja, ya. Dan itu kadang-kadang juga kalian nggak tahu bahayanya di mana. Kemudian kita akan cek energi dia ke kamu. Ten of Michael. All situation has ended and you are finally free. New opportunities for happiness will now follow. Put the past behind you. Energinya sekarang dia adalah memang sih mungkin kalian di sini sudah tidak berhubungan lagi, ya. Dan aku lihat di sini dia sendiri mungkin ada beberapa mungkin ya teman-teman dia itu kayak banyak kecewa ya ke kamu ini. Mungkin ada sesuatu yang mungkin dia membebaskan diri dari kamu dan dia merasa kayak udah lelah. Dia ingin ada kebahagiaan, dia pengen ada sesuatu yang baru dan itu mungkin dengan kamu. Ya, dia meninggalkan masa lalunya. Bisa jadi dia pergi dari suatu masalah hidup, ya, dan ingin sesuatu yang baru. Ibaratnya udahlah babak belur sekalian selesai gitu kan. Kemudian energi kamu ke dia. There is a better course of affection available for you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. Jadi, kalau seandainya kamu ingin mengupayakan, ya, kamu berpikir ke dia begini, ya kalau misalnya aku ngejar kamu, ya effort kamu juga mana, gitu lah. Jadi ya, di sini nggak ketemu gitu loh, karena dianya tuh pengen kayak udah terpuruk, kamunya menunggu dia itu untuk ya kok kayaknya hubungan aku tuh sendirian doang sih yang udah kamu upayain gitu loh di maskulin. Terus di sini aku mau tahu apa yang harus diselesaikan, ya, maksudnya apa yang harus dikerjakan atau advice-nya bagaimana supaya kalian itu bisa jadi couple, menjadi seorang kekasih, pasangan hidup tanpa yang hal-hal begini-begini. Pertama aku mau buka dulu dari koneksi karmanya. Prince of Swords. Koneksinya itu kalian betul, ini kan ada kartu The Fool ya, terlalu berani untuk hubungan yang sangat berani, hubungan yang kayak bergairah, hubungan yang nggak pakai pikir panjang. Ya aku suka, mungkin dia juga gitu. Ya udah, aku suka sama kamu tuh patut diperjuangkan.
Dan dia tuh ngedeketin kamu gitu loh. Dia tuh nggak ragu, ya. Dan dia tuh bergegas. Aku entah bergegas itu karena dia tuh suka atau gimana. Tapi emang justru dia ini bukan seseorang yang memang kamu mau banget gitu. Dia datang di kala waktu yang tepat, dan sebetulnya tuh mungkin jauh dari kayak keinginan kamu. Bukan orang yang kamu tahu, oh dia suka sama aku dari dulu, enggak. Ternyata dia memendam rasa seperti itu, gitu loh. Tiba-tiba dia terkoneksi aja sama kamu, padahal tadinya kayaknya perasaan biasa aja, ya. Di sini baru jawabannya. Kita buka kartu selanjutnya. Gimana supaya kalian jadi pasangan? Salah satunya di sini tidak boleh terjalin dengan third party. Intinya begitu. Karena ada 3 pedang di sini, ya. Pedang dari kamu, dia, dan dia ke dia sendiri, karena dia melakukan suatu kesalahan. Jadi nggak dapet dua-duanya. Gitu. Dia harus rilis, dia harus lepas dulu dengan hubungan masa lalu. That's why kenapa di sini ada dia Ten of Michael, ada Ten of Sword, dan di sini ada Three of Sword. Mungkin ya, energinya yang kutarik adalah dia sekarang pengen sendiri dulu. Dia pengen make sure setelah aku sendiri kita ketemu lagi nggak, gitu, ya. Kemudian pelajarannya bagaimana sih? Pelajaran yang bisa didapatkan. Kenapa ada karma ini? Ada Seven of Pentacles. Pelajarannya adalah semesta bilang ke kamu, divine masculine, bahwa lihatlah keadaan sekarang, gak usah terlalu mengharapkan sesuatu yang jauh di sana. Resultnya apa, dia seperti apa, ya sudah diterima aja. Mungkin dia sekarang tidak ngomong sama kamu, ya udah diterima aja. Nikmati. Kalau misalnya ada rasa sakit, ya nikmati. Tapi nggak usah terlalu berandai-andai bahwa oke, aku akan ketemu lagi, atau aku gimana. Ya kalau misalnya dia sudah healing, dia sudah bisa merilis perasaan dia dengan masa lalunya, sudah bisa berdiri dengan masa lalu, dan dia siap bangkit sendiri, dia akan datang ke kamu. Kurang lebih seperti itu. Jangan pernah menaruh harapan terlalu besar ke depan. Lihat aja yang sekarang. Kalau misalnya dia ngeblok kamu, ya sudah, kan gitu. Berarti ya memang dia tidak mau diganggu dulu. Kamu mikirin juga ya, ngapain kan? Kamu punya masa depan yang lebih oke, ya. Buatlah kayak pengalihan gitu loh, pengalihan. Misalnya aku single parent gitu, aku main dengan anakku. Kamu misalnya punya kegiatan apa, lakukan dengan positif. Jangan sosial media, kepo atau apa, ngapain gitu loh. Kan yang memblok dirinya dia sendiri, bukan kamu. Kamu maju ke depan, bukan berarti kamu tuh ngeblok, bukan berarti kamu ngeblok, ya. Tapi kamu tuh kalau divine masculine adalah berpikir untuk maju ke depan. Gimana, aku tidak mau stay, aku tidak mau terpuruk. Kelihatannya sih kayak tega gitu loh, tapi enggak lah, ini buat kebaikan bersama kok, ini buat kebaikan kamu juga. Kan realitanya begitu. Kira-kira apa yang semesta berikan pelajarannya sehingga menghadirkan dia untukmu? Kita buka ya, kenapa semesta menghadirkan dia untuk kamu.
Di sini ada Princess of Swords. Ini udah Prince of Swords, di sini Princess of Swords. Artinya semesta memberikan apa ya? Memberikan kamu itu pelajaran supaya tidak terlalu terburu-buru untuk apa ya? Untuk mengambil suatu keputusan, dan di sini kamu perlu menjadi mandiri tanpa harus tanya sana sini, tanpa kamu harus ragu. Kalau misalnya kamu sudah buat keputusan, oke, tadinya aku sama dia jalan, ya udah, itu menjadi keputusan kamu yang sudah kamu pikirkan matang-matang, gitu. Dan resiko dan apapun, ya, itu kamu udah tanggung sendiri. Dari pelajaran ini, ketika kamu sudah kecewa dengan dia, ya, maka kedepannya kamu harus menggunakan akal pikiran kamu untuk membuat suatu keputusan. Jadi kalau misalnya kondisinya gini, oke, aku belum kelar nih dengan pasanganku yang kemarin, ya udah, stop dulu, tunggu dia sampai kelar. Kalau emang dia cinta sama kamu, selesaikan dulu, baru sama kamu gitu. Jadi kamu harus cerdas, jangan gegabah untuk mengambil suatu keputusan. Sekarang kita lanjut untuk langkah terbaik yang diambil untuk kondisi seperti ini. Kondisi karmik, langkah terbaiknya bagaimana untuk kamu? Two of Cups. Dengan adanya perasaan seperti apapun, itu kan ada suatu memori, ya. Two of Cups itu mengajarkan bagaimana kita itu mengasihi. Kemudian di sini kamu belajar bahwa kamu tuh nanti kedepannya bisa menemukan orang yang membuat kamu nyaman. Jadi kamu banyak pelajaran di sini, ya. Kamu nanti akan bertemu dengan soulmate yang benar-benar itu menyayangi kamu. Dan kamu yakin sih, kalau misalnya memang orang ini yang kamu inginkan, apakah dia memiliki perasaan dengan kamu? Ya, jawabannya iya. Kedepannya dari sebuah perjalanan ini, kamu juga akan mendapatkan suatu pelajaran bahwa kalau misalnya ada hubungan dengan cinta sejati, maka harus ada komitmen atau komitmen serius yang stabil. Ya, kedepannya adalah harus adanya komitmen. Mau kamu nanti dengan orang ini, mau kamu nanti dia datang, harus buat komitmen. The best way-nya cuman itu. Dia kelar dulu dari masalahnya dia dengan siapapun yang dia dealing. Ya, karena kalau energinya ini sendiri sangat-sangat terpuruk. Kemudian di sini ada Two of Cups. Buat komitmen sama dia. Kalau suatu hari dia datang ke kamu. Kenapa penting dari sebuah komitmen? Kenapa langkah ini yang harus kamu ambil? Mencegah kamu untuk berpikir sesuatu yang imajinatif. Membuat kamu itu menghadapi realita bahwa oke, aku sudah gak perlu lelah lagi nih untuk merasakan namanya, oh ada loh orang yang cinta sama aku, oh ada loh yang berani berkomitmen sama aku. Itu sebetulnya yang kamu butuhkan, sebuah komitmen dari orang yang benar-benar sayang sama kamu, yang bisa sharing hidup sama kamu,
Dan ini the best way untuk mencegah kamu dari rasa tidak komplit, lelah. Biasanya kalau kerja tanpa cinta, misalnya gini, kamu kerja nih, tapi kamu misalnya berantem sama pasangan kamu aja tuh udah moodnya nggak enak, apalagi nggak punya pasangan kan gitu. Kadang-kadang oke lah, aku mandiri, aku nggak punya pasangan, aku fokus sama hidup aku dan lain-lain. Ya, itu sih sebetulnya gimana ya, karena memang belum dapat. Kemudian di sini pelajaran lainnya adalah pikiran kamu akan lebih tenang, ya, tidak lelah memikirkan sesuatu yang tidak pasti, memikirkan sesuatu yang memang tidak tidak tentu gitu. Jadi ada komitmen yang bisa didapatkan. Dan di sini adalah untuk gimana outcome-nya atau kesimpulannya. Di sini ada Prince of Cups outcome-nya ya. Maka kamu akan mendapatkan kabar baik. Ya. Dan di sini kamu akan mendapatkan pelajaran bahwa dia mungkin ke kamu di sini berani untuk mewujudkan sesuatu untuk menjadi nyata. Intinya, jika memang hubungan kalian ini baik, kamu tuh akan menjadi seseorang yang lebih dewasa, terus tidak boleh terlalu sensitif. Mungkin kamu akan belajar untuk tidak terlalu banyak bermimpi. Kamu menjadi realistis untuk menyikapi semua masalah cinta atau masalah apapun. Jadi pelajaran karmanya seperti itu ya, untuk kamu divine masculine. Tetap maju, tetap tidak menyerah, apapun kondisinya, semuanya pasti akan ada ujung baiknya. Oke? See you on my next video. Jangan lupa di like, share, subscribe. Dan di sini kalau mau melakukan personal reading itu berbayar. Jangan telepon, harus WhatsApp ya. WhatsApp only, no call. Karena saya nggak terima, kecuali kalau misalnya aku udah tahu dan udah bisa dari chat dulu, monggo kayak gitu ya. Oke, see you on my next video. Ambil yang baik, buang yang jelek. Dan see you, bye bye.